Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang tuberkulosis, Direktorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan bersama Yayasan KNCV Indonesia meluncurkan aplikasi Sobat TB dan Empati Klien untuk masyarakat umum. 3. Semuanya bilang tos TBC. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang tuberkulosis, Kementerian Kesehatan RI sebagai mitra Aisyah melakukan peluncuran aplikasi Sobat TB dan Empati Klien untuk masyarakat umum. Turut hadir dalam acara ini John Sugiarto selaku Direktur Eksekutif KNCV, Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2 PML Kemenkes RI, dan Duta TBC Indonesia Tirta Mandirahudi alias Dr. Tirta. Kondisi TBC masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini kemudian menjadi tantangan dalam mendukung upaya penanggulangan TB di tengah masyarakat agar dapat tetap berjalan dalam situasi pandemi. Kontribusi kami untuk memeriahkan peringatan Hari TBC sedunia tahun 2021, YKI meluncurkan 2 aplikasi, Sobat TB dan Empati Klien. Fokusnya adalah Sobat TB untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait tuberkulosis, informasi tentang layanan TB, dan juga bisa digunakan untuk screening mandiri buat masyarakat. Dan kemudian Empati Klien itu adalah untuk membantu pasien, khususnya pasien TB resisten obat dalam pemantauan minum obat. Jadi pada saat pandemi saat ini, semua ada kesulitan untuk mengakses vaskes karena pembatasan, maka tetap bisa akses untuk ke petugas, konsultasi dan juga pemantauan minum obat menggunakan teknologi digital yaitu aplikasi Empati Klien. Direktur P2 PML Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan di tengah pandemi perlu mendorong pemanfaatan digital bagi penderita TB dalam mendukung layanan kesehatan. Ia juga mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang diwakilkan oleh Aisyah dalam membantu pemerintah mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia. 70% pasien tuberkulosis itu tidak merasa bahwa dia sakit tuberkulosis, sehingga dia tidak datang ke Fasiankes. Nah, yang selama ini peranan dari para kader seperti Aisyah, Muhammadiyah maupun juga para kader PKK, juga kader Perdaki yang kemarin juga kader pendamping pasien TBC itu kemarin memberikan dukungan luar biasa untuk bisa kita menemukan kasus-kasus ini dalam masyarakat. Nah, di masa pandemi ini memang menjadi tantangan. Nah, tentunya sekarang kita harus menemukan cara karena selain kita harus menemukan kasus tuberkulosis, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan supaya baik masyarakat yang kita datangi ataupun ibu kader yang mendatangi itu juga terlindungi dan tidak menyebarkan virus COVID-19 ini ke sekitarnya. Jadi memang cara-cara untuk kita kemudian memanfaatkan teknologi digital itu menjadi salah satu cara. Nah, Sementara itu, Duta TB Indonesia Tirta Mandirahudi alias Dr. Tirta berharap Indonesia bisa menaikkan sesuai target 2030 bebas tuberkulosis di Indonesia. Saya untuk eliminasi TB 2030, apalagi dengan pandemi, kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang dan berlari lebih kencang lah untuk meningkatkan edukasi kita dalam rangka memberantas hoax dan edukasi berbasis preventif promotif dan komunitas, mengutamakan kader-kader kesehatan posyandu mengenai red alert dan pencegahan TB, sementara memberitahukan ke masyarakat kapan mereka harus ke fasilitas kesehatan, terutama dengan gejala TB, dan mengontrol pemberian obat dengan tos TB, yaitu temukan, obati, dan awasi sampai sembuh, sehingga mereka bisa survive dari TB dan kita bisa menekan angka TB. Terutama kita juga harus bisa bekerja sama dengan relawan-relawan tracing COVID, sekalian dimasukkan untuk relawan tracing TB, sehingga kita bisa melacak angka TB yang tersebar di Indonesia dan bisa menekan sesuai target 2030 bebas TB. Pemanfaatan peluncuran aplikasi digital ini yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara agar dapat berkontribusi secara inovatif untuk program kesehatan di Indonesia, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk mensukseskan target pemerintah eliminasi TB di tahun 2030. Rio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.